Nah justru penilaian Komisi 3 begini ini akan kontraproduktif. Nanti Polri merasa sudah melakukan pekerjaan dengan baik sepertinya. Tidak mau diintrospeksi tuh. Ya memang benar yang berbuat salah itu pasti tidak atas nama institusi. Itu murni kesalahan pribadi atau oknum-oknum. Tapi para polisi itu kan yang bayar negara juga. Digaji dari duit rakyat. Andai ada yang melakukan tindakan melanggar hukum, ya jangan dianggap kinerja mereka masih bagus. Kabar di akhir tahun 2024 ini, Komisi 3 DPR RI bilang, kalau dari semua mitra ke Komisi 3, yang paling responsif pada aduan warga adalah kepolisian. Nah, menurut kalian para ngompolers, piye nih? Setuju apa enggak ini atas kesimpulan wakil rakyat kita ini? Secara pribadi, kita tahu sendirilah gimana kinerja aparat keamanan itu di lingkungan kita. Beneran ini paling responsif atas aduan warga. Nah, bukanlah malah akhir-akhir ini muncul tuh kasus-kasus yang malah dilakukan oknum-oknum kepolisian. Ya mungkin itu oknum, saya bilang oknum loh, yang berkaitan sama rakyat jelata. Nah yang terbaru itu ada kasus yang bisa bikin malu kita sebagai warga Indonesia. Seluruh rakyat bangsa ini malu. Apa penyebabnya? Itu ada 18 oknum polisi yang memeras warga negara Malaysia buat nonton konser DWP atau Jakarta Warehouse Project. Nah, pengen ngerti nih berapa total duit hasil perasan? Itu jumlahnya 2,5 miliar itu. Itu duit itu didapatkan dari 45 orang Malaysia yang diperas, yang berniat nonton konser itu. Nah, semula disebut jumlahnya 9 miliar. Nah, kemudian diralat. Diralat itu beneran keliru jumlahnya kan. Moga-moga keliru jumlahnya tuh. Karena ada alasan lain loh. Karena gini, ke-18 oknum itu lagi diperiksa sama di Propam Polri. Ya intinya sesama institusi ya yang memeriksa itu. Karena apapun itu adalah oknum. Itu baru satu kasus loh. Yang bisa mencoreng nama baik seluruh bangsa Indonesia. Karena ada oknum-oknum aparat kepolisian melakukan tindak-tindak seperti ini. Melakukan pelanggaran-pelanggaran dari aturan institusi kepolisian. Nah bagaimana dengan kasus lainnya? Misalnya penembakan anak SMK di Semarang. SMK negeri itu. Lalu penyiksaan ibu kandung di Cilengsi, Bogor. Yang menyebabkan meninggal dunia itu. Ada yang aniaya perempuan di Cirebon dan Bandung. Itu Bribda AA di Medan juga itu. Ada dugaan warga dianiaya hingga wafat dan puluhan kasus lainnya yang tak sebut. Itu yang baru-baru itu terjadi. Kami ini butuh aparat kepolisian. Masyarakat itu butuh aman, nyaman. Karena perlindungan dari aparat kepolisian. Nah, ya yang sekitar 7 hari lah yang kemarin itu ada kejadian-kejadian itu. Nah, kembali ke kasus siswa SMK negeri di Semarang itu. Sama penganiayaan ibu kandung. Ini menandakan para wakil rakyat kita. Kasusnya para anggota DPR Komisi 3 ini tutup mata atas berbagai kasus kekerasan di masyarakat. Gue durung tak sebut loh. Ada beberapa oknum video mesum yang viral kemana-mana. Ini sekali lagi saya sebutkan ini oknum, bukan institusi aparat dari kepolisian sendiri. Tapi apapun, ya, apapun dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, ini dapat mencoreng institusi kepolisian itu sendiri. Kalau sampai itu menyangkut kepentingan negara, maka juga memalukan bagi seluruh bangsa ini. Nah ini Pak Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3 mestinya berlaku jujur. Jangan ngukur kinerja kelembagaan itu dari dia alami yang dia alami saja. Atau yang baik pada Komisi 3 DPR saja. Jadi pujian ini dilandasi dari penyelesaian aduan masyarakat yang dikirim ke Komisi 3 DPR lalu diselesaikan oleh Polri. Yang tidak lewat Komisi 3, yang nasibnya nggak tahu lah. Nggak disebut. Nah bila lewat Komisi 3, persentasenya selesai 94% ya. Lembaga inilah yang respons atas paduan yang dilewatkan Komisi 3. Ya pasti ada kejaksaan,
Komisi Yudisial, lalu PPATK, dan lembaga mitra lainnya. Nah kalau begitu, Begawan sarankan ini. Bagi rakyat yang punya kendala, ada urusan sama polisi, laporkan saja ke Komisi 3 DPR. Justru makin banyak aduan yang lewat DPR penyelesaiannya, itu tandanya pelayanan kepolisian di kantor mereka tidak berjalan lancar. Sedikit-sedikit masalah masyarakat harusnya bisa ditangani oleh pihak kepolisian karena merasa diende-ende itu. Langsung lari ke Komisi 3 dan selesai itu loh. Yang model begini apa tidak disebut Komisi 3 jadi makelar toh. Makelar masalah. Harusnya masalah-masalah yang muncul bisa diselesaikan langsung di kepolisian dan tidak berlarut-larut. Dan tidak layaklah lembaga semacam DPR menilai kinerja institusi hanya dari apa yang terlihat di depan mata mereka. Harusnya Komisi 3 bisa melihat atau mencari sumber-sumber yang kredibel, yang jujur. Entah melalui media, LSM, dari data penelitian, dari ormas, dan pihak-pihak yang sering berhubungan dengan petugas seragam coklat atau institusi kepolisian ini. Coba cek sendiri tuh loh. Datang ke Polres. Jangan rombongan, pakai seragam DPR, pakai peneng DPR gini. Lepas tupin tanda-tanda wakil rakyat. Ngetes, mengadu. Apa dilayani dengan baik atau tidak. Ini salah satu cara untuk mengerti bagaimana pelayanan institusi ini kepada masyarakat. Nah, itu meskipun itu oknum loh. Ini termasuk loh. Misalnya ini, merespon apa yang disampaikan PDIP kemarin waktu pilkada. Atau ada sebutan parcok loh. Dan itu harusnya jadi kepentingan Komisi 3 juga loh. Itu jangan diabaikan. Tidakkah aparat itu harus bekerja independen? Berdiri di atas semua anggota golongan. Dan kepatuhan dia hanya pada undang-undang. Bukan pada penguasa. Dia bekerja demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan pada kelompok. Apalagi membela kepentingan sekelompok orang saja. Lah bukankah sudah dari dulu kita sering mendengar toh. Sesekali ada prajurit atau aparat yang dibutuhkan atau dipekerjakan di beberapa pengusaha demi mengamankan proyek-proyek mereka. Bisa. Jika proyek itu adalah proyek negara, nggak masalah. Ya, bukan proyek pribadi loh. Tapi beberapa waktu yang lalu kan ada juga tuh polisi yang meninggal saat mengawal seorang pengusaha. Dan kasus ini menghilang begitu saja, tidak diteruskan. Tidak tahu ceritanya bagaimana, kelanjutannya nggak tahu. Sehingga penilaian yang dilakukan Komisi 3 DPR ini pasti beda kesimpulannya dengan apa yang dirasakan oleh rakyat. Lah namanya aja aparat loh. Sama wakil rakyat ya wedi. Misalnya anggota DPR nanya tentang penyelesaian kasus pasti akan bergegas diselesaikan oleh pihak kepolisian. Tidak ada yang berani ngedendre atau nunda-nunda. Apalagi tidak segera dituntaskan. Kalau caranya menilai institusi publik, bekerja baik atau buruk itu dari wakil rakyat. Wah ya institusi-institusi akan pada setor muka pada anggota dewan. Padahal harusnya kan langsung melayani kepada masyarakat, bukan melayani anggota DPR. Nah, sebagai institusi negara, ukuran kerja bagus dan tidak, ya yang menilai adalah penerima layanan polisi. Siapa mereka? Ya kita semua ini rakyat. Rakyat Indonesia. Ya bagaimana kalau anggota DPR minta pelayanan pada aparat kepolisian, ya pasti segera dilayani. Dan dia mengatakan bagus. Itu anggota DPR. Lah kalau rakyat. Ini fakta loh, saya tidak mengada-ada. Ini supaya menjadi sebuah pemikiran atau introspeksi dari aparat kepolisian. Kami butuh aparat kepolisian demi keamanan, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Nah justru penilaian Komisi 3 begini ini akan kontraproduktif. Nanti Polri merasa sudah melakukan pekerjaan dengan baik, sepertinya. Tidak mau diintrospeksi tuh, mengabaikan kesalahan-kesalahan anggotanya. Ya memang benar yang berbuat salah itu pasti tidak atas nama institusi, itu murni kesalahan pribadi atau oknum-oknum. Tapi para polisi itu kan yang bayar negara juga. Digaji dari duit rakyat. Andai ada yang melakukan tindakan melanggar hukum, ya jangan dianggap kinerja mereka masih bagus. Hati-hati loh seorang polisi yang sekarang jadi ketua KPK. Apakah kinerjanya bagus menurut panjenengan?
Ya kita nilai, mari kita nilai bersama-sama dengan cara-cara yang dilakukan sekarang. Bagi Komisi 3, apalagi Pak Habib Rahman tuh, penilaiannya ke Pak Setio Budianto itu loh Ketua KPK yang baru. Ya pasti bilang bagus. Sebab berani ngasih status tersangka pada Pak Hasto begini. Lah ini kan masalah politik lah. Jadi gini deh, Pak Habib Rahman, kok diam aja atas ketidakjelasan pengutusan suap mantan Ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Ayo, piye? Apa karena sesama polisi kemudian didiamkan saja? Kan harusnya tindak. Masyarakat itu menunggu sebuah keadilan, sebuah keteladanan dari aparat kepolisian itu sendiri. Ingat loh, ini polisi dengan pangkat bintang di pundak mereka. Dan keduanya sama-sama tidak ada upaya jelas pada kepatuhan dan tindakan hukum. Pak Firly terbukti melanggar hukum. Nek dijarki wae, ditengkiri wae, dibiarkan saja. Wah, ciloko. Nah, sedangkan Pak Setio tidak ada usaha sama sekali buat menuntaskan kasus ini, atau belum. Atau harus menunggu diviralkan dulu. Atau harus menunggu desakan masyarakat. Ya harusnya janganlah. Dan institusi KPK merupakan rekan kerja Komisi 3 kok rekor. Rekan kerja dari Komisi 3 DPR RI. Om Begawan paham lah. Pasti kader Gerindra itu. Nah, diprotes tentang nyanjungnya Pak Polisi, pintar menghindar dia. Pak Firly maupun Pak Setio kan akan disebut tuh, wis di luar kelembagaan polisi. Pasti jawabannya begitu. Dia sudah bukan anggota polisi, dia mantan ketua KPK dan sekarang ketua KPK satunya. Keduanya tidak lagi dianggap sebagai representasi polisi. Pasti jawabannya gitu. Oh, bila itu alasannya, tapi coba deh, cek di rakyat. Nanya tuh pada masyarakat, gimana pelayanan atau kinerja polisi-polisi kita. Ini supaya adil, supaya semua bisa paham gitu loh. Jadi penilaian dari rakyat yang langsung terjun dalam yang mengalami dari pelayanan dari pihak kepolisian di daerah masing-masing lah. Dari tingkat polsek sampai tingkat mabes gitu, dengan apa yang dialami oleh para anggota DPR. Nah, di beberapa daerah misalkan itu pas jam kerja masuk atau jam kepulangan di jalan-jalan tuh wis jarang ditemui Pak Polisi lalu lintas ngebantu kelancaran lalu lintas. Ya ada tapi jarang gitu. Ya naik Om Begawan kan muter-muternya itu di Solo Raya, Semarang, Jogja dan sebagainya. Hampir nggak ketemu tuh aparat di jalan ngatur jalan. Malah yang banyak itu ya super apa itu, super pol apa itu, yang dari sipil ngatur jalan itu. Atau sore itu jam 3:30 sampai jam 4 gitu. Sore itu di saat-saat banyak pekerja karyawan pada berangkat dan pulang. Nah, nanti apa yang diumumkan Komisi 3? Akan kita sandingkan sama dari media yang melakukan penilaian itu juga. Apa hasilnya akan sama? Ya kita buktikan. Jadi intinya Komisi 3 itu jangan memberikan nilai positif kepada apa yang pelayanan kepada anggota DPR. Karena apapun anggota DPR akan dilayani dengan baik dari aparat institusi kepolisian. Anggota DPR, ingat. Tapi kami rakyat, itulah pesan Om Begawan. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Ini pesan Om Begawan. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Tekan tombol lonceng. Salam ngompol, salam Begawan. Dadah.